Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita sebuah film dari Paradise in Service. Film ini menceritakan di mana para ciwi-ciwi yang disediakan untuk digenjot oleh para militer Cina atau Taiwan yang ditahan di suatu camp atau pulau. Film ini juga salah satu film histori di mana peristiwa di film ini benar-benar kejadian di dunia nyata loh. Jadi daripada penasaran dengan alur ceritanya, mending kita gaskeun ke videonya aja cuy. Oke, sedikit informasi buat kalian semua, channel Debi Studios ini atau Arka Media sedang mengadakan giveaway bagi-bagi saldo dana sebesar Rp50.000 di setiap minggunya. Jadi gua pastiin buat kalian semua untuk selalu menonton video terbaru dari channel ini. Berikan nomor dana kalian di bawah komentar video ini dengan syarat penulisan atau pengetikan tidak boleh menggunakan angka, tapi harus menggunakan huruf. Contoh 0857. Semoga kalian beruntung. Film ini diawali dengan peristiwa keadaan Cina setelah lepas dari penjajahan Jepang. Kemerdekaannya ini malah membuat perang saudara antara Cina dan Taiwan. Lalu para militer Cina membuat kamp pelatihan di suatu pulau terpencil, di mana jika Taiwan mendadak menyerang Cina, mereka harus melawan militer yang ditempatkan di pulau tersebut. Film dimulai dengan menunjukkan para anggota militernya yang sedang mengikuti perekrutan. Pemeran pertama dari film ini adalah Lau Pao Tai, kita panggil saja dia si Tai. Jangan, panggil Lau Pao aja. Lau Pao anjing, Lau Pao. Nah, kemudian para tentara yang sedang diseleksi ini dipimpin oleh atasan yang bernama Sersan Mayor Chang. Mereka pun mulai dites oleh Sersan Chang. Dan di sini menunjukkan bahwa Sersan Chang adalah mayor yang ganas, yang mendidik para anggotanya dengan keras dan tak kenal ampun. Dan di pulau ini juga ada beberapa seksi sebagai para anggota terbarunya itu, sesuai kemampuan mereka seperti anggota penyedia senjata, penyuplai leboken, dan juga hal lainnya. Si Lopai juga punya keahlian khusus dalam dirinya ya, soal ribut mah bisa dibilang jago gitu, Bang Jago. Tapi ia lemah kalau disuruh berenang. Aneh kan, masa tentara nggak bisa berenang, padahal itu modal dasar kalau kita-kita mah gitu. Setelah itu Lopai juga mengikuti tahap interview dan katanya Lopai udah punya pacar, di mana ia bakalan nikah dengan pacarnya itu setelah pulang dari pulau ini. Si Lopai juga seumur-umur belum pernah ngentuin si cewek itu, atau istilahnya masih perjaka lah kalau istilah burung mah gitu kan. Setelah itu dengan kemampuan si Lopai, ia pun ditempatkan di tempat atau camp 831. Camp ini merupakan tempat bordir para militer, istilahnya apa ya, mungkin bagian kepengurusan soal cewek-cewek untuk para militer gitu. Hanya dengan beberapa lembar duit, para militer bisa merasakan lubang berenuk yang ada pada para cewek yang mereka pilih gitu. Dan pada dasarnya para ciwi-ciwi di sana adalah seorang tahanan yang diberikan pilihan oleh para pemerintah Cina. Kalau mereka mau ditempatkan di pulau ini, masa tahanan mereka akan berkurang. Saat si Lopai mulai beradaptasi dan berkenalan dengan orang-orang yang ada di camp itu, ia pun hanya tertuju kepada cewek seorang pengudut yang bernama Nini. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa Sersan Mayor Chang sangat tertarik sekali dengan salah satu cewek di sana yang bernama Jiao. Bahkan saking sukanya setiap mau ngegenjrot, ia cuman milih Jiao saja untuk mengenjrotkan gitu. Sersan Chang ini suka sama Jiao, bahkan ia rela menggadaikan barang-barangnya untuk mengencritkan dengan Jiao. Pada suatu ketika Chang mengajak makan bareng dengan Lopai. Chang akhirnya bercerita awal mula kenapa dirinya masuk ke pasukan militer. Dulu saat ia masih remaja, ia pun dipaksa untuk masuk ke militer tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Ya walaupun ia nggak bisa baca dan nulis, bisa sampai jadi sersan mayor loh, hebat gitu anjir. Saat malam hari si Lopai dimintai buat benerin lampu di kamarnya si Nini, dan di sini Nini rada heran gitu sama si Lopai. Doi kan udah agak lama di camp ini gitu, tapi sampai sekarang pun Lopai nggak mau ngencerit bahkan ngedate sama ciwi-ciwi yang ada di camp itu gitu. Dan si Lopai bilang kalau dirinya udah punya cewek, jadi Nini mandang si Lopai ini adalah cowok yang baik-baik. Dan mulai saat inilah mereka berdua saking dekat-dekat dan enggak lah,
Si Nini menghargai si Lopai yang setia sama pacarnya. Singkat cerita, Lopai mendapatkan sebuah surat, yaitu surat bertulisan bahwa ceweknya yang ingin dinikahinya itu ternyata sudah menikah. Udah setia-setia malah ditinggalin nikah anjing. Lopai akhirnya sakit hati dan galau. Ia pun curhat sama Nini, dan buruknya hari itu adalah hari ulang tahunnya. Nini menghadiahkan jam tangan miliknya, ya walaupun awalnya gak mau sih anjing nih hese, tapi akhirnya diterima juga.